Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Berjumpa lagi di ibadah renungan pagi HKBP Resort Batam pada tanggal 2 Desember 2023. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bernyanyi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kasih karunia-Mu yang senantiasa Engkau berikan buat kami. Kami boleh beribadah di pagi hari yang baik ini. Ya Tuhan Allah Bapa, kami mau pakai waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan pemahaman yang penuh supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini ialah yang terdapat di dalam Matius pasal 9 ayat 37. Matius pasal 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sekali lagi saya bacakan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, musim panen adalah musim yang berkelimpahan, yang membutuhkan para pekerja untuk memanen. Misalnya ketika kita menanam padi, jagung, dan tiba waktunya untuk memanen, tentu kita membutuhkan orang lain untuk membantu memanen padi itu. Karena apabila terlambat memanennya, pasti kualitas dan hasilnya pun akan sedikit dan tidak bagus. Firman Tuhan pada perikop ini ialah Yesus memberikan analogi pertanian. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ibarat pada musim panen, tanaman itu siap untuk dituai. Namun, tidak banyak pekerja yang siap dan bersedia dan mau untuk memanennya.
Demikianlah Yesus yang menyatakan kepada murid-muridnya bahwa sudah begitu banyak orang yang datang dan percaya kepada Dia yang perlu dilayani. Akan tetapi tidak banyak pelayan Tuhan yang siap melayani mereka. Hal ini dikatakan karena Dia melihat bahwa pengikutnya banyak yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak ada gembala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan yang dilakukan Yesus, Dia tidak pernah menunggu orang untuk datang kepadanya. Tetapi Yesus sendirilah yang bergerak dan menemui orang-orang yang akan diajarkannya untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga dengan berkeliling kota ataupun desa. Kehidupan di kota dan di desa tentu sangat berbeda jauh. Sosial, politik, ekonomi di perkotaan berbeda dengan yang ada di desa. Kalau di desa mungkin orang-orang pada hidup masih berkekeluargaan, masih hidup dalam pertanian. Dari situlah pelayanan yang dilakukan oleh Yesus mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang bulu, tanpa memandang status, tanpa memandang latar belakang orang-orang yang dilayaninya. Dengan kasih karunia-Nya, Tuhan Yesus mengajar di dalam rumah-rumah ibadah. Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Surga yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi mereka yang percaya, sehingga banyak orang yang mau mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak kekurangan orang-orang yang mau dilayani. Banyak orang-orang yang bisa kita layani. Tetapi yang menjadi masalah ialah sedikit kekurangan pekerja atau pelayan yang benar-benar mau dan siap untuk melakukan tugas pelayanan. Yang memang benar-benar mau memberikan dirinya sebagai seorang yang mau melayani. Sehingga Yesus sendiri mengatakan, jika kita lanjutkan, kita baca di ayat 38. Dia menyuruh untuk meminta kepada Tuan yang empunya tuaian untuk mengirim pekerja-pekerja tuaian. Dia meminta kepada Allah supaya memberikan orang-orang yang mau untuk melakukan tugas panggilan pelayanan. Yesus menunjuk pada Allah agar orang-orang mau bersedia melakukan tugas pelayanan bagi semua orang. Sehingga ketika kita lanjutkan pada pasal 10, Yesus memanggil ke-12 murid. Begitu keinginannya Yesus, begitu besarnya hatinya supaya setiap orang mau melakukan pelayanan, mau membantu orang-orang untuk agar bisa memberitakan Injil keselamatan. Sehingga tidak lagi berkekurangan seorang pelayan. Karena banyak orang-orang yang mau kita layani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini mengajarkan kepada kita untuk memberikan hati kita melakukan pelayanan kepada orang lain. Lakukanlah pelayanan kepada semua orang yang lemah, yang berkekurangan, yang termarginalkan, yang berkesusahan, yang sakit, yang terlantar, kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan. Teladanilah pelayanan yang dilakukan oleh Yesus yang memberitakan Injil dan kebenaran. Seorang gembala adalah seorang yang peduli dan memiliki kasih dan tanggung jawab
kerendahan hati, rela berkorban untuk domba-dombanya, dan bisa menjadi teladan. Kita telah dipilih Allah menjadi pekerja di ladang Tuhan untuk membawa domba Allah berjalan mengikuti jalan gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu mari kita hidupi panggilan kita dan aktif memberitakan Injil, memberitakan kebenaran kepada semua orang. Layanilah orang, layanilah saudara-saudaramu, layanilah saudara-saudara kita tanpa memandang status dan latar belakang, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tunjukkanlah itu melalui sikap dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kiranya Engkau pakailah kami ya Bapa untuk melakukan tugas pelayanan, meneladani Engkau, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami boleh saling membantu, saling menolong, saling menguatkan. Kami boleh membantu teman-teman saudara-saudara kami yang berkekurangan, yang lemah, yang termarginalkan sekalipun ya Bapa. Kiranya Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menolong dan memampukan kami untuk boleh melakukan tugas pelayanan dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.